Ketika zamannya Rasul, orang bisa bersaksi karena ada Muhammad. Oke. Muhammad masih hidup. Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada, terus bagaimana bersaksi? Nah, itu masalahnya. Ini sufi tidak tahu bahasa Arab, paham? Bersaksi itu bukan artinya apa? Melihat, kalau bahasa Indonesia menyaksikan, iya benar. Jadi dia mau nafsirkan la ilaha illallah bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Ini ngawur, seperti inilah kejahilan. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Nah kan komik juga dianggap Al-Quran sama dia. Ngawur nih orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Abah Aos, Mama Gufron, Saiful Karim, ada satu sosok juga yang kerap kali menyebarkan kesesatan di sosial media, yaitu Hyang Wildo. Ini udah lama banget ya kita bahas, tapi sampai sekarang nggak ada tindakan juga dari MUI, dari Kementerian Agama, sehingga dia sampai sekarang ya konsisten membuat video-video penyesatan umat. Dan bisa kita lihat juga dari video-video aktivitasnya di padepokannya, itu terlihat pengikutnya semakin lama semakin banyak. Dan pengikut-pengikutnya Weldo juga percaya bahwa Weldo ini adalah wali yang tingkatannya sudah sampai makrifat gitu ya. Dan apapun yang dia katakan pasti dianggap benar karena udah dianggap wali, dianggap tingkatannya udah makrifat gitu ya. Weldo ini pernah mengatakan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu bukan Al-Quran asli katanya. Kalau Quran yang dibaca yang 30 juz itu malah nggak asli. Bahkan dia juga mengatakan bahwa komik itu juga Quran katanya. Bahkan komik pun juga Quran. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Nah kan komik juga dianggap Al-Quran sama dia. Ngawur nih orang. Sebelum saya reaksi videonya Weldo lebih lanjut lagi, saya ucapkan dulu terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini melalui Kris. Semoga dukungan teman-teman dibalas oleh Allah yang lebih besar lagi. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi mendukung channel ini, silahkan scan barcode Kris yang sudah saya sediakan. Insya Allah bagaimanapun caranya kita akan berusaha melawan narasi penyimpangan di sosial media seperti contohnya di video ini. Ini dia mengatakan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu tidak asli gitu ya. Coba kita lihat videonya. Kalau Quran disebut Quran, Quran itu kan artinya bacaan. Ya. Jadi arti dari kata Quran itu bacaan. Semua yang bisa dibaca itu Quran. Nah, dia bilang karena arti kata Quran itu bacaan, berarti semua yang bisa dibaca Quran. Termasuk nanti dia bilang juga komik juga Quran gitu ya. Anak pondokan ya. Gitu kan? Nah, ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membaca diri kita. Jadi diri kita ini sebetulnya Quran. Kalau Quran yang dibaca yang 30 juz itu malah nggak asli. Nah, yang asli itu diri kita. Quran yang dibaca 30 juz itu nggak asli katanya. Yang asli Quran tuh diri kita katanya. Ini kaidah dari mana ini? Ini Quran yang hidup. The walking of Quran. Firman yang hidup. Kalau Quran yang 30 juz itu Quran turunan. Quran yang 30 juz itu katanya Quran turunan, bukan Quran asli. Justru karena Quran itu diwariskan secara turun-temurun yang disebut mutawatir, itu menunjukkan keaslian Al-Quran dan mengatakan bahwa semua yang bisa dibaca itu bisa disebut Al-Quran, bahkan sampai komik juga katanya bisa disebut Al-Quran. Ini jelas satu kesesatan yang nyata. Dan sayangnya ya, lagi-lagi tidak ada tindakan dari pihak yang berwajib. Coba kita simak videonya ini ya. Muhammad atau Islam menyebut kitab sucinya adalah Quran. Sebutan itu sangat sederhana, tapi luar biasa. Sebutannya Quran, artinya Quran, bacaan. Bacaan, sesuatu yang harus dibaca. Lalu mana yang disebut Quran? Injil pun Quran. Injil Quran katanya. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Bahkan komik pun juga Quran. Bahkan komik ya, komik yang isinya dongeng gitu ya, disebut Al-Quran katanya. Semua yang bisa dibaca adalah Quran. Semua. Maka Tuhan menganjurkan, bacalah dirimu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah itu bahayanya kalau
ODGJ dianggap makrifat lalu ngomong agama, kan jadi ngawur ya. Komik juga dibilang Al-Quran katanya. Memang secara etimologis atau secara ilmu bahasa bahwa Quran itu artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca ya, berasal dari kata qoro'ah. Namun walaupun Quran itu secara bahasa artinya bacaan, bukan berarti semua bacaan bisa disebut Al-Quran, karena khusus yang bisa disebut bacaan sebagai Al-Quran yaitu firman Allah, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan menjadi mushaf. Orang yang membacanya itu menjadi ibadah. Makanya komik itu walaupun bacaan juga tetap tidak bisa dikatakan Al-Quran, karena komik itu bukan kalamullah isinya. Komik itu isinya kan dongeng, cerita-cerita karangan manusia. Masa mau disamakan dengan Al-Quran yang merupakan kalamullah, firman Allah? Hanya karena sama-sama bacaan. Kata Weldo, kan sama-sama bacaan. Pak, teh sama kopi itu sama-sama cairan, sama-sama air. Tapi kan kita tidak bisa mengatakan bahwa teh itu kopi, kopi itu teh. Ya teh, kopi ya kopi. Sama seperti Al-Quran dan komik. Komik ya komik, Al-Quran ya Al-Quran, walaupun sama-sama bacaan. Emang keterlaluan banget sih nyamain Al-Quran dengan komik gitu ya. Bahkan tadi juga Injil, Zabur, Taurat itu juga katanya Al-Quran tuh. Coba kita lihat. Lalu mana yang disebut Quran? Nah, Injil pun Quran. Injil Quran katanya. Zabur juga Quran, karena semua bacaan. Semua bacaan pokoknya ya, semua bacaan disebut Al-Quran gitu ya. Injil, Zabur itu memang bacaan juga, tapi dia bukan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi saya ulang ya, bacaan yang bisa disebut sebagai Al-Quran yaitu bacaan yang berisi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Injil, Zabur yang asli ya, bukan yang Injil yang palsu ya. Injil, Zabur yang asli itu meskipun firman Allah juga, itu tidak bisa dikatakan Al-Quran karena diturunkannya bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap rasul itu punya nama kitabnya sendiri-sendiri, dan Al-Quran itu dikhususkan sebagai nama kitabnya umat Islam. Jadi nggak semua ya bacaan itu bisa dikatakan sebagai Al-Quran. Jangan mau dibodoh-bodohin sama Weldo. Termasuk juga syahadatnya umat Islam nih, pernah diprotes sama Weldo. Katanya syahadatnya umat Islam itu syahadat palsu karena nggak melihat secara langsung. Syahadat ya, syahadat. Aku bersaksi. Bersaksi. Ya, harus bersaksi. Kalau bersaksi tapi nggak ada yang disaksikan, namanya bukan bersaksi. Iya, saksi palsu dia. Iya. Ngaku-ngaku saksi, menyaksikan aja. Ketika zamannya Rasul, orang bisa bersaksi karena ada Muhammad. Oke. Muhammad masih hidup. Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada, terus bagaimana bersaksi? Nah, itu masalahnya. Ini sufi tidak tahu bahasa Arab, paham? Bersaksi itu bukan artinya apa? Melihat, kalau bahasa Indonesia menyaksikan, iya benar. Jadi dia mau nafsirkan la ilaha illallah bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Ini ngawur, seperti inilah kejahilan. Gara-gara kejahilan akhirnya timbul yang seperti ini. Ya. Padahal namanya bersaksi itu bukan melihat, tapi mempersaksikan, membenarkan, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Ya. Kalau saya bilang saya bersaksi bahwasanya 3 lebih banyak daripada 2 misalnya. Apakah saya lihat? Saya tidak lihat, tapi itu sesuatu yang saya saksikan. Artinya saya membenarkan. Akhirnya timbullah penyimpangan seperti ini. Ya. Kalau ternyata bersaksi artinya harus melihat, semua orang banyak yang kafir kalau begitu. Antum pernah lihat Allah nggak? Berarti syahadat ente nggak beres. Ya? Berarti belum benar. Berarti banyak orang kafir, bahaya seperti ini. Bersaksi itu tidak selalu melihat. Ada orang yang bersaksi itu dengan ilmu pengetahuannya, tanpa melihat, teman-teman. Seperti saksi di persidangan. Ya, dia nggak melihat, tapi berdasarkan keahliannya di bidang tersebut, dia dijadikan saksi ahli. Jadi tidak selalu saksi itu disebut melihat. Orang yang mengimani bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya, itu udah termaksud saksi keimanan, saksi keyakinan. Semoga kita semua dilindungi dari pemahaman-pemahaman menyimpang seperti itu ya. Berdalih wali lah, berdalih ma'rifat tingkat tinggi, tapi pemahamannya hancur ya. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.